Oke guys, jadi selamat datang lagi di podcast kita ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Kembali lagi bersama gue di sini, Haji Lutfi sebagai host dari podcast kesehatan kita pada kali ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan membahas topik yang bakal kita bahas pada podcast kali ini, kita lebih baik nih perkenalan dulu sama teman-teman saya yang sudah ada hadir di sini. Jadi mungkin boleh langsung dikenalin dari yang paling sini dulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Ruri. Hai semua, gue Sasha. Halo semuanya, gue Fedra. Halo semuanya, gue Adel. Oke, jadi udah kenalan semuanya sama semuanya ya. Jadi udah tahu nanti yang ngomong ini siapa, yang ngomong ini siapa. Jadi kalau mau ada yang dipotong-potong di internet, silakan langsung ke nama mereka aja masing-masing. Oke, jadi kita setelah berkenalan langsung masuk aja ke dalam pembahasan utama kita pada podcast kali ini. Jadi pembahasan utama kita pada kali ini adalah, ada yang tahu mungkin? Kalau berhubungan dengan kesehatan dan kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini apa nih kira-kira nih? Apa ya? Kesehatan mental kali ya. Kesehatan mental bisa, tapi kita nggak bahas itu Oh sekarang. enggak, oke salah. Miskom. Miskom enggak juga. Oke, daripada lama ya, mending kita langsung kasih tahu aja. Jadi pembahasan kita pada kali ini itu adalah mengenai komunikasi resiko dan komunikasi krisis pada sektor kesehatan gitu loh, pada bidang kesehatan. Cuman supaya kita bisa jadi lebih fokus lah sama pembahasan kita bakal ngambil ini dari istilahnya itu studi kasus, case study, atau ngambil dari suatu event yang sama-sama kita rasakan sebelumnya, yaitu pada saat pandemi COVID-19 gitu. Jadi kita SMA ya? ya, jadi kita akan ngebahas, kita akan khususkan pembahasan kita akan kita sempitkan supaya lebih fokus ke event tersebut. Jadi komunikasi krisis dan resiko pada saat masa tersebut. Oke. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Mungkin gue mau nanya dulu ke kalian semua gitu kali ya. Menurut kalian tuh bahaya nggak sih kalau misalnya nih, terutama orang yang ada di bidang kesehatan gitu ya, punya sesuatu kesalahan penyampaian informasi, atau kita gampangnya ngomong miskom lah atau misinformasi. Apalagi kan ini nyangkut masalah kesehatan orang banyak gitu ya, karena pandemi kan melanda kita seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Menurut kalian gimana tuh kalau ada misinformasi atau informasi yang salah dari orang-orang atau topik yang berkaitan dengan kesehatan tersebut? Menurut gue jujur itu bahaya banget sih, karena kan gak semua orang bisa memilih informasi dengan baik gitu ya. Takutnya orang itu malah makan informasi yang salah gitu. Jadi tentunya bahaya banget bagi nyawa gitu kan. Iya benar. Biar nggak semua orang tuh bisa melek teknologi gitu kan. Iya, benar. Terutama kayak misalnya orang tua, mungkin orang tua kita atau mungkin ada yang sama kakek neneknya gitu kan. Mereka mungkin pakai teknologi kayak sekedar mereka bisa doang gitu, tapi nggak yang sampai ngulik banget. Nah kayak kita yang mungkin bisa dianggap lebih paham teknologi aja gitu bisa miskom gitu kan, bisa aja nerima informasi yang hoax gimana mereka gitu. Itu sih. Oke, jadi kalau dari awal dulu teman-teman kita ini yang dua, mungkin kita mungkin semuanya bahkan setuju ya kalau memang misinformasi apalagi dalam bidang kesehatan ini sangat bahaya gitu ya, karena tadi menyangkut nyawa orang juga, menyangkut langsung ke diri orang gitu loh. Jadi bisa langsung berdampak ke diri orang nih. Mungkin kalian sendiri gitu loh, dari pengalaman kalian sendiri, pernah nggak sih kalian ngerasa atau ngalamin gitu loh, kayak gue pernah baca nih atau pernah baca info yang kira-kira kayaknya nggak benar nih, terus apa yang kalian rasain, terus tanggapan kalian tuh gimana setelah baca info gitu loh? Oke, jujur waktu itu awal pandemi gue lumayan overthinking banget kan, karena kan kayak yang tadinya kegiatan kita tuh kayak normal, tiba-tiba ada COVID dan kita tuh nggak boleh kemana-mana gitu kan. Nah terus itu ditambah lagi kalau misalkan pas zamannya COVID itu kan banyak banget yang kena kan, dan personally gue sendiri itu kakek gue tuh bahkan dia meninggal gara-gara isolasi di rumah sakit. Itu kan kayak buat overthinking banget tuh gitu kan. Sampai akhirnya itu udah ada yang namanya vaksin COVID. Itu udah agak lumayan mereda nih, karena kayak ya udah vaksin kan pasti kayak COVID bisa lah mereda. Tapi overthinking gue tuh naik lagi gara-gara kalau misalkan ada yang namanya berita kalau vaksin itu bisa buat kematian lah, kerusakan tubuh lah, terus dan segala macam. Dan tuh gue rasanya kayak gue stres banget, kayak jadi gue harus apa kayak gitu. Benar banget. Gue juga kayak ngerasain sih itu. Soalnya kan di media juga banyak banget kan yang kayak ngeberitain tentang itu. Dan untungnya di sosmed ya pasti kita pas COVID pasti sering banget dong main sosmed, kayak udah teman sehari-hari. Iya. Dan itu baik banget yang informasiin tentang si COVID ini, tentang vaksin. Jadi itu menurut gue informatif banget sih. Jadi kayak kita sebenarnya didorong-dorong buat vaksin, tapi karena ada hoax itu jadi ngerasa kayak takut gitu. Takut buat vaksin karena takut kenapa-kenapa.
Iya, tapi emang kayaknya kalian juga pasti ngerasain gitu ya, kayak waktu zaman itu mungkin bahkan kayaknya pas dari awal sampai vaksinnya udah kita pakai lah istilahnya, udah didistribusiin ke kita, emang kayak banyak banget berita lah, informasi lah, video lah, tulisan-tulisan gak jelas misalnya di Twitter atau di Instagram gitu, kayak yang ngomongin kalau ya vaksin ini tuh kayak bahasa mereka tuh alat atau sebuah konspirasi bahkan ya. Mungkin itu kayak contoh sederhana aja dari yang pernah kita yang pernah kita alamin buat gimana kalau sebuah komunikasi dalam masa krisis itu sangat penting untuk kita perhatiin dan kita lakuin gitu loh. Bener sih, kayak makanya pas zaman COVID itu penting banget kita sebagai anak muda yang lebih melek teknologi, terus juga kita lebih lebih belajar buat nyaring informasi gitu kan. Nah itu tuh kita penting buat mengedukasi orang tua kita juga gitu kan, buat yang orang tua yang lebih tua. Mungkin di sini juga ada yang orang tuanya dulunya nggak percaya gitu ya untuk vaksin. Oh, bokap gue sih kalau itu. Itu ada contoh nyatanya. Itu ya, contoh Jess, ya. nyatanya. Ada contoh nyatanya. Nanya ke bapaknya aja kalau mau. Sampai itu ada rela bikin sertifikat palsu. Betul. Iya. Tapi dia bokap gue nggak sampai situ sih, Kalau karena itu kriminal ya guys, jangan ditiru. Ya, makanya tuh kita sebagai anak muda atau mungkin kita kemarin tuh banyak banget lihat di konten-konten TikTok, konten-konten sederhana gitu kan, anak muda ngasih tahu informasi-informasi mengenai berita-berita hoax tuh sebenarnya aslinya tuh apa sih, benarnya tuh apa, kayak gitu. Kita penting untuk ngasih tahu itu ke orang tua yang boleh orang tua kita sendiri atau mungkin tetangga atau orang sekitar yang mereka termakan omongan hoax gitu. Jadi penting banget sih penyebaran informasi-informasi yang kayak gitu. Ya itu lagi juga ada 3 vaksin juga yang berbeda-beda kan, dan menurut gua tuh 3 vaksin itu tuh kayak hoaxnya tuh ada lagi tuh masing-masing sendiri gitu kan. Nah dan pun juga kemarin pandemi juga vaksin itu tuh juga fasilitasnya kan lumayan gampang ya. Jadi kayak misalkan kita mau vaksin Sinovac tuh ada tempatnya di A, atau mau Astra tuh tempatnya B, dan tuh kayak lumayan memudahkan kalau misalkan emang pengen banget namanya vaksin. Iya, deket rumah ada puskesmas gitu, bisa juga. Gitu. Iya, dan vaksin tuh kan jenisnya ada 3 ya kalau nggak salah. Seingat gue tuh ada AstraZeneca, Sinovac, sama satu lagi tuh Pfizer. Itu yang umum dipakai memang. Iya, dan efeknya tuh beda-beda kan. Jadi orang pada parno sendiri. Seingat gue kayak 2, Astra sama Pfizer ini yang paling parah efeknya, dan Sinovac itu yang paling ringan lah bisa dibilang. Gue santai aja sih waktu itu Bahkan ada pakai hoaxnya Sinovac. yang buat lumpuh kayak aduh Iya. Ada yang lumpuh ternyata. Itu sempat ada yang bilang katanya kalau vaksin 2 tahun setelah vaksin 2 tahun setelah vaksin bisa meninggal. Kita alhamdulillah masih hidup. Iya, kita Alhamdulillah. 4 tahun setelahnya ya. Udah lama juga ya berarti ya. 4 tahun yang lalu. Jadi emang info-info kayak gitu yang sebenarnya harus ditanganin sama yang pasti yang paling pertama ya pihak-pihak terkait, mungkin Kementerian Kesehatan sama pemerintah ya, kayak info-info kita tadi kayak divaksin 2 tahun lagi nanti meninggal ya enggak gitu juga dong. Itu ekstrim banget sih. Itu terlalu ekstrim. Nah, Itu cuman pembunuhan berencana. iya, cuman ada aja yang percaya kan? Ada aja yang percaya. Salah satunya bapaknya Iya. Rudi. Betul. Jadi memang itu pentingnya adanya komunikasi resiko. Jadi komunikasi resiko dan komunikasi krisis. Tapi kalau ini kayaknya lebih ke resiko ya, karena itu kan yang akan datang kan, yang akan datang. Jadi kayak dijelasin gitu loh, kayak enggak gini loh, kayak ya memang ada efek sampingnya, mungkin bisa ngerasain ya mungkin demam atau pegel-pegel gitu kan. Cuman enggak sampai meninggal gitu loh. Jadi penting banget buat pihak-pihak terkait ini buat ngasih komunikasi resiko supaya masyarakat ini juga bisa jadi lebih tenang, jadi dapat edukasi. Nah, cuma tadi ngomongin vaksin, mungkin bisa ditanya kali ya satu-satu, kayak kalian vaksinnya apa, terus apa yang kalian rasain gitu loh setelah vaksin itu. Mungkin dari yang paling ujung deh. Kalau gue Sinovac sih, kayak cuma pegel-pegel aja di tangan gitu. Kenapa milihnya Sinovac? Apakah dapat info Sinovac yang paling Iya itu enak? doang, apa dapatnya gimana? Sinovac doang. Oh, infonya. dapatnya emang dapatnya ya. Oke. Gue waktu itu juga Sinovac dan gak merasakan apa-apa sih jujur. Nggak merasain apa-apa. Pegel-pegel pun enggak, kayak udah sakit biasa kayak habis suntik doang, tapi enggak yang sampai lebay pegel gitu enggak. Kebal Iya, ya, sampai. kebal. Kayak biasa aja gitu. Udah biasa disakitin jangan-jangan. Jadi gak berasa. Terus kenapa milih Sinovac? Apa emang karena Waktu itu karena ini aja sih, dari dapat fasilitas. dapatnya itu. Dapat Dapatnya fasilitas itu. Oke. Kalau lu yang ini, Sasha? Gue tuh kemarin sempet Sinovac itu kayak biasa aja, cuma gue ingat banget tuh rasa sakitnya tuh pas vaksin booster. Oh iya. Vaksin booster kan yang kalau misalnya kita mau kepergian harus ada vaksin lagi gitu kan. Di situ gue baru ngerasain banget yang sampai gue demam, kayak gue lupa sama vaksinnya apa, tapi tuh di situ gue bener-bener ngerasa kayak
aduh gue sampai kayak nggak kuat buat bangun karena langsung panas, demam, bengkak kayak gitu. Oh, parah. Iya. Parah juga. Lo kenapa yang pertama milihnya itu Sinovac? Lo Sinovac kan teman-teman? Iya, Iya. Sinovac Kenapa kan milihnya? kayaknya karena emang gue tuh dapat edarannya Sinovac kan gue deket rumah nih kayak vaksin bersama lah intinya gitu Iya, kan. iya, Jadinya iya. kayak di situ tuh emang vaksin Sinovac jadi kayak ya udahlah ikut aja Sinovac. Nah yang Oke. vaksin boosternya kayaknya Astra dia atau kalau nggak salah Oh. itu gue mandiri ke rumah sakit jadi adanya itu ya udah. Oh, ya udah. Kayak gitu. Kalau Luri di sini? Kalau gue sama sih, Sinovac juga kayak Sinovac semua tim-tim ya yang resikonya paling kecil Oke. gitu. Dan habis vaksin juga pegel-pegel aja sih, pegel-pegel biasa. Bakal aja. Milihnya tapi berarti karena emang adanya itu. Karena atau emang adanya itu. Oke. Lu mau nanya gue nggak? Boleh. Apa? Oke. Tanya balik. Kalau gue beda dari kalian. Gue 1-2 yang primernya itu gue Pfizer. Gue Pfizer. Kenapa gue milih Pfizer? Karena ini sebenarnya subjektif ya guys ya. Jangan ditiru. Gue lebih percaya Amerika sih. Karena gue juga ngerasa waktu itu kan memang yang pertama ini Sinovac kan. Iya. Kalau gue ngerasa gue nggak perlu banget gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ada orang yang lebih perlu dari gue buat dapetin vaksin tuh cepet-cepet. Sebenarnya nggak ada efek apa-apa juga kalau The Pfizer gue ngerasain ya, nggak ngerasain gimana juga. Justru yang kerasa bener kata saya tadi pas booster itu gue Astra juga, itu bener yang Kerasa banget kan? kerasa banget. Nah tapi kita lanjut lagi ke pembahasan utama kita ya, kayak waktu krisis kemarin waktu zaman pandemi COVID ini, apa yang kira-kira menurut kalian atau sepengalaman kalian gitu, apa yang paling bikin sebuah tantangan gitu loh, terutama buat ya dalam menjaga kesehatan diri kita gitu loh, menjaga kesehatan mungkin diri, menjaga kesehatan mental. Gimana kalian tuh ngejalanin masa-masa krisis seperti itu gitu loh. Tantangannya mungkin selain kita menjaga kesehatan kita sendiri ya dari COVID itu mungkin tantangannya itu gimana lo nyaring hoax yang banyak banget menurut gue sama COVID itu kayak Setuju. itu kacau banget dari yang hoaxnya dan vaksin itu ada DNA babi lah, microchip lah, Oke. terus Wow. apalagi yang sampai ke ini kesehatan kalau misalkan kita kalau minum minyak kayu putih Oh iya. Bisa ada tuh orang Oh, iya, sampai ada, ngikutin ada. resep kok kayak banyak gitu. banget ya kayak gitu kan hoaxnya. Dan itu menurut gue waktu itu juga. Iya. yang sampai habis di mana-mana UC 1000 juga habis kan dan katanya bisa menangkal COVID. Itu menurut gue lumayan tantangan ya karena kan kita juga harus bisa pinter-pinter nih cerna kayak mana sih yang benar sama yang enggak gitu. Karena menurut Oke. gue kalau misalkan ditelan mentah-mentah apalagi kayak yang berita-berita buruk kayak misalkan ada yang DNA babi atau microchip itu tuh kalau kebawa kepikiran kan malah kenanya ke tubuh kita sendiri kan. Iya. Maksudnya stres. Iya, stresnya Imunnya tuh jadi malah- turun. imunnya dan malah kita kena Overthinking COVID. ya. Iya, kayak gitu. Overthinking. Bener sih, kalau gue juga sama kayak Sasha. Dan semoga pemerintah kedepannya bisa lebih menginformasikan juga tentang kesehatan ini. Karena kan kesehatan untuk kepentingan semua orang kan, semua orang harus aware tentang kesehatan. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih menginformasikan dan biar ngurangin krisis komunikasi dalam kesehatan. Iya. Benar, mungkin juga bisa sambil ini kali ya kerja sama media-media lain gitu buat bantu menyebarkan informasi-informasi yang benar gitu, nggak cuma informasi-informasi yang hoax doang Iya. gitu kan, karena kemarin benar-benar banyak banget hoaxnya. Jadi kayak bisa kerja sama media-media supaya penyebaran informasi yang benarnya tuh semakin meluas gitu, biar nggak makin banyak orang-orang yang kemakan berita hoax sama dari oknum-oknum yang ngebikin hoax-hoax itu. Iya, oke. Jadi mungkin tadi kita lanjutin juga ada yang ngomong kayak pemerintah harus ngasih effort lebih gitu lah supaya buat nanganin krisis dan juga buat prevensi dari risiko-risiko yang mungkin akan muncul setelahnya gitu loh. Tapi memang ada usaha-usaha yang memang dilakukan dari pihak-pihak yang punya power lah, pihak-pihak yang punya tanggung jawab buat bisa mengkomunikasikan resiko yang mungkin akan menjadi masalah di masa depan kalau tidak dilakukan. Jadi kayak ya inti dari komunikasi risiko kesehatan kan memang kita harus mencoba mencegah efek negatif dari suatu hal yang bisa berdampak negatif pada kesehatan masyarakat gitu kan, pada kesehatan orang. Jadi dan itu sudah dilakukan walaupun memang mungkin kadangkala tidak efektif dan masih ada aja orang yang apaan sih ini? Iya, apaan sih ini gitu loh. Oke. Jadi thank you semuanya ya buat udah datang ke podcast kita yang pembahasan kita kali ini. Kita bisa sharing-sharing mengenai hal-hal yang pernah kita rasakan beberapa tahun yang lalu yang cukup ini ya,
cukup malah. Emang sangat berdampak sepertinya kan. Sangat, ya. Sangat berdampak Perubahan terhadap besar itu ya. Iya, sangat berdampak terhadap kehidupan kita bahkan satu dunia. Itu aja ya, terima kasih buat teman-teman semua di sana yang sudah mau menonton dan mendengar kita. Jadi ya ini bisa didengar dan bisa ditonton ya guys ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Gue Jumal Lutfi sebagai host signing out. Semoga kalian semua tetap sehat juga di sana. Oke, dadah.